Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Maulina Sa'danur, SSIT MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada pernyataan PDD UKT-PT ini, saya akan menjabarkan salah satu kewajiban dosen yaitu Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah Inovasi dan Teknologi Pelayanan Kebidanan, di mana mata kuliah ini adalah rumpun mata kuliah Teknologi Kesehatan yang berada pada semester 6 dengan bobot SKS 2 SKS Teori. Pada proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjabarkan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi pembelajaran sebanyak 14 kali pertemuan, tidak termasuk pertemuan ujian tengah semester dan pertemuan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk mengetahui konsep dasar teknologi kesehatan, mengenal dan memahami macam-macam teknologi terapan dan macam-macam teknologi terapan dan teknologi tepat guna yang digunakan dalam pelayanan kebidanan yang meliputi alat, obat, vaksin, prosedur, unit sistem kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup. Kemampuan akhir atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan pada mahasiswa setelah akhir perkuliahan adalah 1. Mahasiswa mampu mengetahui tentang konsep dasar teknologi kesehatan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan kebidanan. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan kebidanan masa kehamilan. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan kebidanan masa persalinan. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan nifas. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan bayi baru lahir dan balita. 7. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 8. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan kebidanan terbaru dan sesuai dengan evidence base. Dari 8 CPMK diturunkan menjadi sub CPMK yang menjadi materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Konsep dasar teknologi kesehatan yang terdiri dari definisi, ruang lingkup, manfaat, dan pengembangan teknologi kesehatan. 2. Definisi teknologi tepat guna dalam kebidanan meliputi definisi, manfaat atau peranan, aspek-aspek, ciri-ciri, dan macam teknologi terapan tepat guna dalam pelayanan kebidanan. 3. Teknologi terapan dalam pelayanan kehamilan meliputi obat dan vaksin seperti vaksin TT, alat Doppler dan CTG, prosedur seperti screening dan deteksi serta sistem metode One Way Text Message Program, Mobile Obstetric Monitoring, dan ANC Class. 4. Teknologi terapan dalam pelayanan persalinan meliputi obat terapi inhalasi analgetik, alat manajemen nyeri dengan seatbelt, cool pack, hot pack, selanjutnya prosedur Gentelberg dan posisi persalinan, kemudian sistem seperti P4K, tabulin, dan ambulan desa. 5. Teknologi terapan dalam pelayanan nifas meliputi obat tablet FE dan vitamin A, alat skor menyusui, breast pump, cool pack untuk perineum, prosedur
body massage, aromaterapi, dan sistem kunjungan nifas. 6. Teknologi terapan dalam pelayanan bayi baru lahir dan balita meliputi obat dan vaksin vitamin K, imunisasi dasar pada bayi balita, alat inkubator dan blue light, prosedur IMD, inisiasi menyusui dini. 6. Teknologi terapan dalam pelayanan bayi baru lahir dan balita meliputi obat dan vaksin vitamin K, imunisasi dasar pada bayi balita, alat inkubator dan blue light, prosedur inisiasi menyusui dini atau IMD, metode kanguru, ASI eksklusif, baby massage dan screening, kemudian sistem kunjungan neonatal. Dan pada sub CPMK 6 ini saya integrasikan dengan penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu tentang analisis faktor resiko pada ibu. Pada sub CPMK 6 ini saya integrasikan dengan penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu tentang analisis faktor resiko kepatuhan ibu dalam imunisasi polio pada balita. Dan ini berada pada pertemuan yang ke-10 dan saya akan menampilkannya pada video pembelajaran saya nantinya. 7. Teknologi terapan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana meliputi obat dan vaksin HPV, alat mamografi, prosedur screening keganasan, dan sistem kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual. 8. Teknologi terapan dalam pelayanan kebidanan terbaru dan sesuai dengan evidence base. Itulah model delivery yang saya lakukan dalam proses pengajaran. Selanjutnya, masuk ke dalam aspek interaction. Suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas adalah Sistem Studi Learning Center atau SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Adapun media pembelajaran yang dipakai adalah 1. Interaksi langsung berbasis teks menggunakan WhatsApp. 2. Komunikasi langsung melalui suara by phone maupun WhatsApp. 3. File presentasi seperti PowerPoint presentation. 4. Asesmen yang merupakan tugas mandiri berupa latihan pemahaman konsep yang diberi rentang tugas waktu penyelesaiannya. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan dapat terjadi melalui beberapa kegiatan, di antaranya 1. Berdoa bersama. 2. Menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa. 3. Review materi pembelajaran sebelumnya. 4. Memberi motivasi belajar pada mahasiswa. 5. Pemaparan materi yang merupakan kombinasi dari beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, curah pendapat atau brainstorming, dan diskusi kelompok. Untuk aspek asesmen, adapun indikator penilaian perkuliahan ini meliputi 1. Kehadiran 10%, 2. Tugas 15%, 3. Keaktifan 10%, 4. Ujian tengah semester atau UTS 30%, 5. Ujian akhir semester atau UAS 35%. Dan hasil asesmen yang saya lakukan adalah dengan harapan mahasiswa lebih dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikianlah penjelasan dari mata kuliah Inovasi dan Teknologi dalam Pelayanan Kebidanan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran tentang teknologi terapan dalam pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir dan balita yang materinya meliputi imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Siang Bu. Selamat ketemu kita lagi di pertemuan kita selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang teknologi terapan tepat guna. Kita akan mereview kembali tentang materi yang sudah kita jelaskan di minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan
dipakai oleh bayi baru lahir sampai dengan balita. Nah, sebelum kita mulai di slide kita pertemuan pada hari ini, kita review dulu. Nah, kira-kira siapa yang bisa mereview kembali tentang pertemuan kita sebelumnya dengan membahas teknologi tepat guna bayi baru lahir dan balita, khususnya kita mengenai obat, vaksin, alat, sistem, dan prosedur. Nah, kira-kira siapa? Oke, Dinda. Teknologi terapan dan tempat guna dalam pelayanan keamanan balita itu ada imunisasi. Imunisasi itu adalah suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigenoma agar dapat merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap suatu penyakit. Terus Bu, tujuannya untuk memberikan kekebalan tubuh pada bayi. Terus ada alat yang dapat digunakan pada pelayanan bayi baru lahir itu ada termometer Bu untuk mengukur tinggi badan bayi. Yang kedua ada pengukuran panjang bayi. Yang ketiga ada umbilical cord nilon yaitu penjepit tali besar. Terus ada eye protector terapi. Terus ada juga vaksin yang dapat diberikan pada bayi baru lahir dan balita itu ada BCG, hepatitis B, polio, DPT, dan campak. Oke, baiklah Dinda. Untuk review yang kedua, siapa yang bisa? Oke, Maksya. Teknologi tepat guna ini memiliki karakteristik yang sederhana Bu, karena dia mudah digunakan, ramah lingkungan, dan juga dia memanfaatkan sumber daya lokal. Oke, terima kasih. Nah, review kita ini membahas tentang imunisasi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang imunisasi dasar pada bayi baru lahir sampai dengan balita yang dikenal dengan imunisasi dasar kekebalan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kira-kira pilihan mana yang Anda pilih pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan kita? Ada emoji menangis, kemudian emoji lelah, bingung, sampai dengan emoji senang. Nah, kira-kira untuk mempersiapkan pertemuan kita pada hari ini dan siang ini, karena kita ini sudah di jam siang ini, mana yang mau dipilih? Sesuai dengan ekspresi kita masing-masing. Coba senyum semuanya dulu. Oke, terima kasih. Baiklah, karena semuanya senang, kita mulai dengan kita membaca dulu doa ya. Kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, apakah hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua. Tolong isi rekap kehadiran ya. Tolong saja untuk direkap kehadirannya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita mau pelajari. Nah, diharapkan mampu itu mahasiswa ini dia menjelaskan sejarah dari imunisasi, kemudian menjelaskan tujuan dan sasaran dari imunisasi, menjelaskan apa-apa saja atau klasifikasi dan jenis-jenis imunisasi, kemudian menjelaskan imunisasi yang memang ditetapkan oleh dokter kesehatan anak, kemudian meliputi pengertian imunisasi dan vaksinasi serta sistem kekebalan tubuh sampai dengan macam-macam dari kekebalan tubuh. Nah, ini dia sejarah perkembangan imunisasi. Nah, imunisasi ini sebenarnya sudah lama sekali itu dipakai dan diberikan kepada anak-anak, khususnya kepada yang sasaran kita sekarang adalah bayi baru lahir sampai dengan balita. Nah, di tahun 1956 perkembangan imunisasi ini yang pertama diberikan kepada bayi baru lahir dan balita ini adalah imunisasi cacar, ya. Karena KLB cacar ketika pada tahun ini sangat-sangat besar sekali, ya, tertinggi di Indonesia. Kemudian 1973 itu sudah ditemukan pula imunisasi BCG namanya. Nah, imunisasi BCG ini tujuannya adalah untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mendapatkan kekebalan tubuh dari penyakit TBC. Kemudian 1974
untuk menghindari ibunya itu terkena tetanus pada kehamilan. 1976 itu di DPT pada bayi. Nah, DPT ini sudah dilakukan sampai saat sekarang, sudah diberikan kepada bayi, di mana DPT itu diberikan dalam 3 tahap atau 3 periode ya. DPT 1, 2, dan 3 per masing-masing umur, per tahap umur. Kemudian 1977, nah imunisasi ini dijadikan upaya global, upaya menyeluruh oleh WHO dalam kongresnya Expanded Program of Immunization. Nah, tahun 1977 ini imunisasi ini sudah global dunia ya. Artinya ketika bayi itu lahir, bayi baru lahir, kemudian sampai dengan balita itu memang diwajibkan oleh program WHO itu untuk mendapatkan imunisasi. Dulu dikenal imunisasi lengkap itu ada 5 ya, ada BCG, ada polio, ada hepatitis, ada campak, ada DPT. Nah sekarang setelah banyak penelitian, kemudian banyak penemuan-penemuan ya dari kemajuan ilmu, sudah ditambah lagi imunisasi dasar lengkap itu menjadi 2 lagi. Ada imunisasi rotavirus namanya, ada kemudian imunisasi PCV ya. Nah setiap bayi baru lahir sampai dengan balita itu mendapatkan 7 imunisasi dari DPT, BCG, polio, campak, kemudian hepatitis, rotavirus sampai dengan PCV. Nah 1980 Indonesia dijangkiti oleh penyakit polio, di mana itu dari tahun 1980 itu terjadilah KLB namanya, kejadian luar biasa akibat dari kejadian polio yang meningkat di Indonesia. Nah, ketika 1980 ini diberikan imunisasi polio, sebenarnya itu ketika 1980 ini menjelang sampai dengan tahun 2000 itu Indonesia itu sebenarnya sudah bebas dari polio. Ya. Tapi sekarang itu beberapa tahun terakhir itu polio itu meningkat lagi di Indonesia. Bukan bebas lagi kita dari penyakit polio. Nah, 1982 itu ditemukanlah imunisasi campak yang sebelumnya di 1956 hanya imunisasi cacar saja, sudah diperbaharui, sudah di-up-to-date menjadi imunisasi campak. Kemudian sampai dengan 2013 itu ada introduksi vaksin. Nah, introduksi vaksin ini gabungan antara vaksin ya, ada vaksin DPT, ada vaksin hepatitis yang dikenal dengan vaksin HIV namanya. Ya, jadi tidak perlu 2 kali suntik bayinya, tapi hanya 1 kali suntikan kepada bayi yang gunanya adalah dan isinya itu adalah mengandung vaksin DPT dan vaksin hepatitis. Nah, mengapa imunisasi terus berkembang? Ini dia. Kenapa dia terus berkembang? Imunisasi itu perlu terus ditingkatkan untuk mencapai semua populasi itu dia kebal. Artinya populasi immunity, sistem kekebalan tubuhnya itu secara global itu optimal. Sehingga ketika dia tinggi imunitasnya, penyakit itu dapat dicegah sebenarnya. Ya, melalui pemberian imunisasi atau vaksin. Nah, ketika sudah divaksin ataupun sudah diimunisasi, harusnya penyakit yang timbul itu dapat dibasmi dengan adanya vaksinasi yang kita berikan. Kemudian bisa juga kita kendalikan, bahkan sebenarnya sudah bisa kita eliminasi, sudah bisa kita musnahkan sebenarnya penyakit-penyakit ketika memang lengkap kita berikan kepada si bayi. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, upaya imunisasi ini dia semakin sifatnya itu adalah semakin efisien, bermutu dan efektif dia. Semakin bermutu, berkualitas dia, semakin mudah didapatkan dan semakin mudah dijangkau dia. Nah, ini dia tujuan imunisasi secara umumnya adalah menurunkan angka kesakitan, morbiditas, mortalitas, kematian, kecacatan akibat penyakit yang dapat sebenarnya dicegah dari imunisasi. Kemudian kalau khususnya adalah tercapainya cakupan yang memang diharapkan oleh pemerintah itu sekitar 80%, baik itu tingkat lokal maupun tingkat nasional. Kemudian
imunisasi TT pada ibu hamil sudah tereliminasi sebenarnya penyakit tetanus di Indonesia kalau memang kepatuhan si ibu ataupun kepatuhan bayi baru lahir dan balita yang dimiliki ibu itu, artinya tingkat kepatuhan ibunya itu memang patuh dia memberikan vaksinasi secara lengkap, ya. Nah, sasaran imunisasi yang pertama itu adalah bayi. Kenapa bayi? Karena salah satu imunisasi itu dikenal dengan HB0 dia namanya. Hepatitis yang memang diberikan sebelum umurnya itu 24 jam, ya. Kemudian anak sekolah dasar di kelas 1, 2, dan 3. Kemudian wanita usia subur di rentang umur 15 sampai 39 tahun, baik yang memang dikatakan hamil maupun tidak hamil, itu dia sasarannya. Nah, bayi. Nah, kalau bayi itu ada beberapa vaksin yang diberikan atau imunisasi yang diberikan. Yang pertama itu hepatitis B. Nah, hepatitis B itu diberikan ketika umur bayi itu 0 sampai 7 hari. Dikenal dengan HB0 ya. Kemudian jumlah pemberiannya itu 1 kali. Kemudian BCG di rentang umur sampai 28 hari atau maksimalnya itu 1 bulan. Kemudian polio 1 ya atau OPV namanya diberikan dalam 4 fase ya. Polio 1, 2, 3, 4, jumlah pemberiannya 4, di rentangnya itu dalam waktu 4 minggu. Kemudian polio IPV-nya itu sudah seperti kalau sekarang itu dikenal dengan rotavirus ya, seperti polio dia tapi dia terkandung dalam jenis IPV itu di umur 2, 3, dan 4. Rentangnya itu juga 4 minggu dengan dosis pemberiannya itu sebanyak 3 kali. Kemudian DPT juga karena sekarang sudah canggih, DPT itu sudah digabungkan dengan hepatitis. Usia pemberiannya juga 2, 3, dan 4 dengan rentangnya itu 3 kali dengan waktu pemberiannya juga sama-sama 4 minggu. Kemudian campak usia pemberiannya adalah 9 bulan, di mana pemberiannya hanya 1 kali saja. Ya, sampai di sini paham? Nah, semua jenis vaksin kecuali HB0 itu dia dapat diberikan sampai usia sampai 11 bulan. Kecuali HB0. Kalau HB0 itu hanya sampai umur 24 jam saja. Ya. Nah, ini dia untuk anak balita bawah 3 tahun. Jenisnya itu adalah DPT, AB atau HIV. Usia pemberiannya 18 bulan, di mana jumlah pemberiannya itu 1 kali. Kemudian campak 24 bulan, juga pemberiannya itu 1 kali. Nah, perbedaan. Apa sih perbedaan antara imunisasi dengan vaksin atau vaksinasi? Nah, kalau imunisasi itu dia tujuannya mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan. Ya, sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai MDGs, khususnya untuk menurunkan mortalitas pada anak. Nah, kalau vaksinasi dia pemberian bahan atau vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengembangkan kekebalan yang memang adaptif terhadap penyakit. Nah, ketika vaksin ini juga dia diberikan untuk mencegah atau memperbaiki efek dari infeksi oleh patogen atau bakteri, virus maupun kuman-kuman. Nah, efektivitas vaksin ini telah banyak dia sebenarnya diteliti dan diverifikasi. Misalnya ada sekarang vaksin influenza, vaksin HPV, vaksin cacar air atau yang dikenal dengan vaksin rubella atau varicella. Secara umum vaksinasi ini dianggap dia metode yang memang paling efektif dia untuk mencegah penyakit menular. Nah, vaksin virus atau bakteri yang memang sudah dilemahkan ataupun dibunuh, ataupun bagian-bagian dari bakteri atau virus itu sudah dimodifikasi sehingga dapatlah suatu produk yang dinamakan dengan vaksin. Ya. Kalau imunisasi
prosesnya. Ya, imunisasi itu adalah prosesnya. Bagaimana meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan produk tadi yang berbentuk vaksin ke dalam tubuh melalui apakah itu dia melalui suntikan ataupun melalui tetesan lewat mulut secara oral. Itu dia. Jadi beda antara vaksin, kalau imunisasi itu adalah suatu proses memasukkan vaksin tadi. Nah, kalau vaksinasi adalah suatu produk, ya, suatu produk yang memang sudah diuji klinis dan sudah diteliti, memang sudah aman ya, dan sudah dia terbukti efisien, dia efektif untuk memberikan suatu kekebalan tubuh pada bayi baru lahir dan balita. Nah, tujuan imunisasi ini adalah mendapatkan kekebalan tubuh anak secara individu, membasmi suatu penyakit dari penduduk di suatu daerah. Jadi bagaimana kita menciptakan kekebalan tubuh anak dari proses imunisasi yang kita lakukan melalui pemberian vaksinasi. Jadi sudah paham ya apa itu imunisasi dan apa itu vaksinasi ya. Nah, kapan sebenarnya jadwal-jadwal yang kita berikan kepada anak tentang pemberian dari imunisasi? Nah, itu dia. Mungkin Anda sudah bisa melihat di depan jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun yang memang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, ini memang diberikan dan sudah memang dianjurkan kepada bayi baru lahir dan balita. Nah, untuk imunisasi khususnya hepatitis itu kita mulai dari HB0, ya. Kemudian polio ada BCG, ada DPT, kemudian HIV, kemudian PCV, rotavirus sampai dengan yang kemarin kita pernah bahas di proses masa kehamilan, ada vaksin influenza, ada vaksin MMR, kemudian ada vaksin varicella, ada vaksin hepatitis, kemudian ada vaksin tipoid HPV, ya. Nah, ini dia sistem kekebalan tubuh, di mana dia merupakan suatu sistem yang unik dari interaksi sel, kemudian di mana tujuannya adalah mengenali adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian antigen itu dia bisa berupa virus maupun bakteri. Kemudian dia sifatnya hidup ataupun sudah dinonaktifkan. Jadi isi dari vaksinasi itu adalah suatu antigen yang berupa virus ataupun bakteri yang memang sudah dilumpuhkan, ya, guna untuk mencapai kekebalan